Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Demang Praja, channelnya petani kita semuanya. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini sahabatku semuanya, saya akan berbagi tentang pengaplikasian dari fase generatif, yaitu yang dimulai kita dari fase generatif itu adalah masa-masa peralihan. Artinya dari fase generatif kita menjelang bunting. Kebetulan bahwa saya ini sudah menggunakan 2 kali aplikasi, yaitu yang pertama dari bunting kecil. Nah, sekarang setelah 1 minggu mendekati bunting besar, nanti mungkin beberapa hari lagi akan keluar malai. Nah, dengan kita menggunakan suplemen atau racikan suplemen di fase generatif sampai padi itu pembuahan dan dicampur dengan fungisida untuk mengantisipasi adalah jamur. Akan tetapi adalah kita menggunakan fungisida sejenis tepung atau powder, yaitu menggunakan antrakol, sahabatku semuanya. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, bagaimana reaksi daripada aplikasi ini antara suplemen organik dicampur dengan fungisida tepung semacam antrakol? Nah, kebetulan apa yang dikatakan tadi bahwa kali ini adalah saya mengaplikasikan yang kedua kalinya. Dan sekarang padi ini sedang bunting besar. Kebetulan paritas ini adalah paritas Inpari 32. Untuk itu, sahabatku semuanya, yuk kita simak video saya berikutnya dan tonton sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Sahabat tani semuanya, kita sebagai petani adalah harus pandai-pandai menyikapi, dan kita sebagai petani harus bagaimana caranya kita membuat terobosan-terobosan baru agar tanaman padi kita itu subur, tapi biaya kita itu untuk pengaplikasian tersebut adalah harus seminimal mungkin. Kita harus bisa menekannya, karena kita yang dicari adalah bukan senang bertani, tetapi kita senang mendapatkan hasil dari pertanian itu sendiri. Nah, sekarang saya akan berbagi tentang bagaimana caranya. Apa yang dikatakan tadi adalah membuat suplemen tanaman padi di fase generatif dan diaplikasikan berbarengan dengan fungisida powder sejenis antrakol. Dan suplemen ini adalah, sahabatku, kita dicampur dengan buatan pabrik. Artinya yang dari buatan pabrik, suplemen buatan pabrik, yang aturan 1 kilo itu 1 hektar untuk diaplikasikan. Nah, kali ini 1 kilo kita bisa diaplikasikan 2 hektar, tetapi dicampur dengan suplemen buatan sendiri. Bagaimana bahan-bahannya? Yang pertama adalah serabut kelapa atau tepas kelapa sebanyak 1 kilo. Dan yang kedua adalah terutama dari buah-buahan, yaitu dari buah pisang. Pisang, baik pisang yang buruk atau pisang yang masih bagus, tidak masalah. Nah, itu adalah 2 kilo. Jumlahnya semuanya 3 kilo. Lalu tepes direndam selama 1 minggu dan diberikan fermentasi semacam Yakult. Kalau kita tidak mempunyai M4, kita cukup dengan Yakult dan ditambah dengan molase. Dan yang keduanya yaitu sejenis pisang, kita di blender. Cara fermentasinya antara rendaman serabut kelapa, sahabatku, dicampur dengan hasil blenderan dari buah-buahan. Yang saya katakan tadi, saya menggunakan daripada buah pisang sebanyak 2 kilo. Nah, lalu ditambah lagi molase sebanyak setengah liter. Yang penting jumlahnya adalah sebanyak 5 sampai 6 liter. Itu bisa diaplikasikan 2 kali dalam per hektar. Lalu setelah diperas dan setelah difermentasi mendapatkan 1 minggu, nah lalu disaring. Setelah disaring, kita bisa dicampur. Yang pertama adalah
gandasil, karena gandasil itu ada kandungan nitrogennya atau ada kandungan nitratnya dan ada kandungan amoniumnya, contoh seperti itu. Selain daripada itu, di dalam gandasil buah adalah kandungan daripada mikro. Nah, ini adalah sangat membantu untuk mencerna makanan daripada kandungan unsur makro tersebut, sahabatku. Selain daripada itu, sahabatku, ini banyak lagi suplemen yang lain dari buatan pabrik selain daripada gandasil. Boleh barangkali Anda ingin menggunakan dengan MKP, tidak masalah, itu juga bagus. Dan kebetulan pencampuran untuk suplemen tersebut terutama adalah dari gandasil sebanyak 1 kilo, kita bisa diaplikasikan 2 kali. Itu kan sangat irit, sahabatku. Aturan kita 1 kilo itu adalah 1 kali aplikasi untuk per hektar. Ini kita bisa mencapai 2 kali lipat, artinya ditambah atau difermentasi dengan racikan-racikan tersebut. Perlu diketahui bahwa serabut kelapa yang kita dapat kandungan kaliumnya sangat cukup lumayan, dan keduanya dari buah pisang adalah selain kandungan kalium juga kandungan P2O5-nya atau fosfornya atau fosfatnya juga kandungannya sangat cukup lumayan. Ini adalah sangat membantu untuk proses di fase generatif atau proses di fase-fase kita itu akan keluar malai atau padi bunting, dan dari masa peralihan generatif ke masalah fase bunting itu adalah masalah hal yang krusial. Ini dibutuhkan suplemen-suplemen yang memenuhi standar atau yang memenuhi spek untuk tanaman tersebut. Lalu berapa dosisnya? Setelah kita difermentasi, setelah kita dicampur dengan gandasil, dosisnya adalah 200 sampai 250 mili atau 200 sampai 250 cc kalau tidak tahu mili. Dan berapa daripada fungisida antrakolnya? Fungisida antrakol di fase bunting kecil ini saya menggunakan 3 sendok makan penuh, lalu diaduk, dicampurnya di saat akan memasukkan ke dalam tangki. Mungkin para petani semuanya sudah tahu lah ya, bahwa kita suplemen itu diaduknya di sawah dan dicampur dengan fungisida powder antrakol ini kita diaduknya di ember lalu dimasukkan ke tangki dan bisa dilakukan. Waktu melakukan aplikasi banyak yang sudah tahu, yang penting adalah pagi hari jangan lewat dari jam 10, dan sore hari adalah pertama dilakukan, yaitu dari mulai pukul 14 atau pukul 2 sore hari sampai selesai. Nah, bagi sahabat petani semuanya, andai kata sahabatku ada yang belum mengerti tentang masalah racikan ini atau kurang jelas dalam penjelasan saya ini, boleh Anda bertanya di dalam kolom komentar di video saya. Insya Allah akan saya jawab.